Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Rista Aldila Syafri SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait dengan metode tren. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 4 antara lain. Yang pertama ada Saudari Maya dengan NIM C1B016162, kemudian ada Dian Fitria dengan NIM C1B019062, kemudian saya sendiri selaku moderator Fazri Juliandri dengan NIM C1B019153, dan yang terakhir ada Teti Karina Suranti dengan NIM C1B019189. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian ramalan penjualan. Ramalan penjualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Kesimpulannya, peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai penjualan di masa mendatang. Next. Kemudian, metode peramalan penjualan dibagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri terbagi lagi menjadi 4. Antara lain, yang pertama metode pendapat para tenaga penjualan. Yang kedua, metode pendapat para manajer divisi penjualan. Yang ketiga, metode pendapat para pakar. Yang keempat, metode pendapat dari survei konsumen. Kemudian untuk secara kuantitatifnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis lini produk, yang kedua metode distribusi probabilitas, dan yang ketiga analisis tren. Next. Kemudian standar kesalahan peramalan. SKP sama dengan akar sigma X dikurang Y pangkat 2 dibagi N kurang 2. Keterangannya X sama dengan jualan nyata, Y sama dengan ramalan jualan, N adalah nilai konstanta, min 2 adalah 2 derajat, kebebasan hilang karena 2 parameter, populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data atau A dan B. Next. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Maya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis tren. Tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Kegunaan dari analisis tren ini, yang pertama ada sebagai pendoman kerja, kedua sebagai alat pengkoordinasi kerja, dan ketiga ada sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Analisis tren garis lurus. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulanan, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Yang kedua ada metode momen. Metode ini menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus
sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Tabel perbedaan, metode kuadrat terkecil atau least square, Y sama dengan A ditambah BX, B sama dengan N sigma XY, dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat, dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien arah regresi, N sama dengan banyaknya data. Metode momen atau momen produk. Y sama dengan A ditambah BX, XY sama dengan NA plus B sigma X, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, di mana Y sama dengan variabel terikat dan X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Maya yang telah menyampaikan materinya. Untuk set selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Teti Karina. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren bukan garis lurus, di mana di sini terdapat tren parabola kuadrat, yaitu tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau terjadi parabola melengkung. Nah, di sini rumus tren parabola kuadrat yang dibahas di sini adalah untuk jualan produk bukan permintaan turunan, di mana Y sama dengan A ditambah BX ditambah C, ya, dikali X kuadrat, untuk sigma Y-nya sama dengan NA ditambah sigma X kuadrat, dan untuk sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah C sigma X 4. Dan untuk sigma X Y-nya sama dengan B sigma X kuadrat, dan untuk persyaratannya yaitu sigma X sama dengan 0. Dan untuk metode lain analisis trennya yaitu ada dua, di mana yaitu metode garis tren secara bebas atau freehand metode, dan yang kedua yaitu metode tren dengan metode setengah rata-rata semi average metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode garis tren secara bebas yaitu freehand metode, yaitu di mana kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya, dan untuk kelemahannya sendiri, metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Dan untuk yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi average metode, yaitu bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Teti Karina Sulanti yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dian Fitria. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata. Langkah yang pertama yaitu kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama apabila data ganjil. Maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasi dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Langkah kedua, hitung rata-rata kelompok pertama atau X1 dan rata-rata kelompok kedua atau X2. Letakkan X1 pada pertengahan dari kelompok yang pertama dan X2 pada pertengahan tahun kelompok kedua. Langkah ketiga, hitunglah selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama, atau sigma X2 dikurang sigma X1. Jika hasilnya positif,
berarti trennya naik. Namun, jika negatif, trennya menurun. Dengan rumus perhitungan Y sama dengan nilai tren periode tertentu, A sama dengan nilai rata-rata kelompok 1, atau disimbolkan dengan sigma X2 dikurang sigma X1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan analisis tren, yaitu yang pertama menggunakan analisis garis lurus, yang mana diketahui dari data hasil penjualan gula pasir dari PT Gula Murni selama 7 tahun terakhir, yaitu dimulai dari tahun 2014 sampai 2020. Masing-masing seberat 2.400 kg, 2.600 kg, 2.600 kg, 2.800 kg, 2.400 kg, 2.500 kg, dan 3.000 kg. Buatlah ramalan penjualan dengan menggunakan analisis garis lurus untuk tahun 2021 menggunakan metode least square dan metode momen. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menggunakan metode least square, yang mana untuk mengetahui ramalan penjualan untuk tahun 2021 yaitu dengan menggunakan rumus persamaan, yang mana disimbolkan dengan Y sama dengan A tambah BX, di mana untuk mencari persamaan dibutuhkan tabel pembantu, yang mana dalam tabel pembantu tersebut ada kolom N, kolom Y, kolom X pangkat 2, dan kolom XY. Langkah pertama yaitu mencari nilai B, yang mana B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat. Yang mana hasilnya sama dengan 7 kali 56.300 dikurang 21 kali 18.300 dibagi 7 kali 91 dikurang 21 pangkat 2. Nilai 7 ini didapatkan dari jumlah N, sedangkan 56.300 didapatkan dari hasil XY. Kemudian 21 didapatkan dari hasil X, dan 18.300 didapatkan hasil dari penjumlahan Y. Kemudian untuk nilai 91 didapatkan hasil dari penjumlahan X pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 362.100 dikurang 384.300 dibagi 637 dikurang 441, sehingga hasilnya adalah 50, maka nilai B adalah 50. Kemudian mencari nilai A, yaitu dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N, yaitu sebesar 18.300 dibagi 7 dikurang 50 dikali 21 bagi 7, sehingga hasilnya 2.464. Kemudian apabila nilai A dan B telah diketahui, maka kita masukkan ke rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 2.464 ditambah 50X sama dengan 2.464 ditambah 50 dikali 7. 7 didapatkan dari nilai X untuk tahun berikutnya, sehingga hasilnya 2.814 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2021 dengan menggunakan metode least square yaitu sebesar 2.814 kg. Kedua, tren garis lurus dengan metode momen. Metode untuk mencari hasil peramalan untuk tahun 2021 menggunakan metode momen yaitu dengan cara eliminasi atau substitusi
digunakan untuk kedua persamaan di atas untuk memperoleh nilai A dan B. Maka hasil pencariannya itu 18.300 sama dengan 7A ditambah 21B dikali 3. Sehingga hasilnya 54.900 sama dengan 21A tambah 63B. Kemudian 56.300 sama dengan 21A ditambah 91B dikali 1. Sehingga hasilnya 56.300 sama dengan 21A tambah 91B. Kemudian kedua hasil tersebut dikurangi sehingga hasilnya 54.900 dikurang 56.300 hasilnya min 1.400. 21A dikurang 21A hasilnya 0 dan 63B dikurang 91B hasilnya min 28. Kemudian B sama dengan min 1.400 dibagi min 28 sehingga hasilnya adalah 50. Untuk mencari nilai A yaitu 18.300 sama dengan 7A ditambah 21B. Kemudian 18.300 dikurang sama dengan 7A dikurang 21 kali 50 karena nilai B adalah 50. Kemudian 18.300 dikurang 1.050 sama dengan 7A. Sehingga 17.250 sama dengan 7A. Maka A sama dengan 17.250 dibagi 7. Sehingga hasilnya adalah 2.464. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 2.464 ditambah 50 dikali 7. Sehingga hasilnya 2.814 kg. Maka hasil ramal penjualan untuk tahun 2021 menggunakan metode momen ialah 2.814 dan hasilnya sama dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dian Fitri yang telah menyampaikan materinya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Teti Karina. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis tren bukan garis lurus. Nah, di sini diasumsikan produk susu PT IMA merupakan produk bukan permintaan turunan. Diketahui data dari hasil penjualan susu dari PT IMA selama 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2011, 2012, sampai 2015 masing-masing sebesar 130 unit, 145 unit, dan 150 unit, dan 165 unit, 170 unit. Dan di sini kelompok kami membuat ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren parabola kuadrat untuk tahun 2016. Di sini sigma Y sama dengan NA ditambah C sigma X kuadrat sama dengan 760 sama dengan 5A ditambah 10C yaitu 1. Dan untuk sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah C sigma X4 yaitu 1510 sama dengan 10A ditambah 34C yaitu 2. Dapat kita lihat di sini untuk tahun 2011 sampai 2015 dan untuk jualan dan untuk Y-nya yaitu 130 sampai 170 dengan total akhir 760 dan untuk X-nya total akhir yaitu 0 dan untuk XY-nya yaitu total akhir 100 dan untuk S2-nya yaitu 10 dan untuk S kuadrat Y yaitu total akhir 1510 dan untuk S4-nya total akhir yaitu 34. Untuk cara eliminasi atau substitusi digunakan untuk kedua persamaan di atas untuk memperoleh nilai A dan B, yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 10C dikali 2 yaitu 1520 sama dengan 10A ditambah 20C. Dan untuk 1510 sama dengan 10A ditambah 34C dikali 1 yaitu 1510 sama dengan 10A ditambah
C dikurang 10 sama dengan min 14C. C-nya sendiri yaitu menghasilkan min 0,714. Untuk mencari nilai A-nya yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 10C. 5A sama dengan 760 dikurang 10C. Untuk 5A-nya sama dengan 760 dikurang 10 dikali min 0,714, dan untuk 5A-nya lagi yaitu sama dengan 767,14, dan untuk A-nya yaitu 153,428 dan dibulatkan menjadi 153,43. Dan untuk mencari nilai B-nya yaitu sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat, lalu 100 sama dengan 10B dan B sama dengan 10. Maka diperoleh persamaan parabola kuadrat yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dikali X kuadrat, dan Y-nya sama dengan 153,43 ditambah 10X dikurang 0,71 X kuadrat. Maka ramalan jualan susu tahun 2016 yaitu Y sama dengan 153,43 ditambah 10X dikurang 0,71 X kuadrat dengan hasil 153,43 ditambah 10 dikali 3 dikurang 0,71 dikali 3 kuadrat sama dengan total akhir yaitu 177,004 unit. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Teti Karina yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah penyampaian dan penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.